Hai, Assalamualaikum. Saya Sarjati SPD akan memaparkan jurnal refleksi untuk ke-8. Dalam jurnal ini saya menggunakan model 5M, di mana tahapannya yaitu yang pertama mendeskripsikan, yang kedua merespon, kemudian yang ketiga mengaitkan, dan yang keempat menganalisis, dan yang terakhir yaitu merancang ulang. Yang pertama, mendeskripsikan. Modul 1.4 budaya positif diawali dengan yang pertama mulai dari diri. Pada pembelajaran ini, CGP diminta menjawab pertanyaan tentang pengetahuan, pengalaman, dan harapan pada diri dan siswa terkait budaya positif di sekolah. Yang kedua, pada bagian eksplorasi konsep, CGP diminta mencermati bahan ajar dan menjawab pertanyaan tentang pandangan terhadap suatu kasus, motivasi, dan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, ruang kolaborasi. Saya bersama rekan CGP lainnya dan fasilitator melakukan pertemuan tatap muka secara daring untuk membahas penerapan budaya positif dan mendiskusikan kasus-kasus di dalam kelompok kecil yang berjumlah 4 CGP di masing-masing kelompok. Yang kedua, merespon. Dalam mengikuti pembelajaran, yang pertama saya sangat tertantang karena materi ini adalah materi baru bagi saya dan yang sangat berbeda dengan pengetahuan awal saya tentang menerapkan peraturan di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, pelajaran saya membuka kembali modul, bahan ajar maupun browsing di internet. Yang ketiga, saya bersemangat dalam pembelajaran terutama dalam eksplorasi konsep. Banyak istilah-istilah yang tidak saya tahu, kemudian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda memberikan pemahaman baru tentang menciptakan suasana budaya positif. Yang ketiga, mengaitkan. Budaya positif sangat berkaitan erat dengan yang pertama keseharian menjadi guru maupun orang tua di rumah. Yang kedua, hal-hal yang telah terbiasa dilakukan di sekolah ternyata sebagian besar adalah ilusi. Misalnya guru mengontrol murid, memberikan hadiah atau reward untuk memotivasi anak ternyata akan menciptakan hukuman baik untuk yang menerima maupun yang tidak menerima. Yang ketiga, guru hendaknya bertindak sebagai manajer yang menyadarkan murid atas kesalahannya, menguatkan keyakinan murid, dan mengarahkan untuk memperbaiki diri. Yang keempat, menganalisis penerapan disiplin di sekolah selama ini. Yang pertama, banyak yang bertentangan dengan budaya positif. Misalnya, disiplin tepat waktu. Siswa yang terlambat akan diberikan sanksi, tapi belum dapat memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, ketika menghadapi murid yang bermasalah, terkadang posisi guru adalah sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Padahal dampaknya tidak baik bagi psikologis anak dan tidak memperbaiki kesalahan yang diperbuat. Yang ketiga, pemberian hadiah kepada murid ternyata bukan solusi untuk memotivasi murid. Malah itu akan menjadi bumerang bagi murid. Yang kelima, merancang ulang. Untuk menghadapi kegiatan pembelajaran selanjutnya, yang pertama, saya akan lebih giat lagi belajar, berkolaborasi, dan mengerjakan tugas kelompok, kemudian mengembangkan kompetensi diri. Yang kedua, di kelas saya akan menggali keyakinan kelas. Yang ketiga, apabila menemukan murid bermasalah, saya bisa menerapkan segitiga restitusi untuk membantu murid memperbaiki kesalahannya. Yang keempat, tidak lagi menggunakan hadiah sebagai motivasi belajar murid. Yang
Kelima, berkolaborasi dengan guru dan kepala sekolah untuk penerapan suasana budaya positif di sekolah, agar visi misi sekolah mencerminkan budaya positif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.